Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tentunya puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat baginda, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan juga ulama mutaakhirin, dengan menitikan al ulama warasatul anbiya, sehingga risalah Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW sampai kepada kita hari ini. Kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah sampai pula kita pada tahun ini kepada bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, yang mana di dalamnya banyak sekali hikmah-hikmah dan juga semua yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, Allah gandakan pahala, dan juga semua yang membawa kepada kita kepada keberkatan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama Islam, tentunya sebagai agama yang hak yang Allah turunkan kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW, adalah mempunyai tujuan untuk menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Agama kita yang berdasarkan kepada sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, bahwa agama kita ini dibina atau diasaskan daripada 5 dasar, yaitu asyhadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama sekali yaitu kita menyaksikan atau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita bersaksi bahawa baginda Rasulullah SAW adalah utusannya untuk menyampaikan risalah kepada kita, untuk menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Sedangkan asas yang kedua atau dasar yang kedua sebagai fondamen atau pilar ke agama kita, yaitu as-salah, yaitu salat. Sebagaimana kita tahu bersama bahawa as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Orang yang mendirikan salat yaitu orang yang mendirikan agama. Sebaliknya, orang yang meninggalkan salat adalah orang yang meruntuhkan agama. Sedangkan rukun Islam yang ketiga yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, yaitu memberikan zakat atau membayar zakat. Yaitu memberikan sedikit daripada harta kita yang Allah Ta'ala singgahkan kepada kita untuk kaum muslimin yang berhak menerimanya sebagai asnaf daripada penerima zakat. Ini sebagai wujud kepedulian kita sesama Islam, sesama insan, untuk kita selalu berpegang teguh kepada hikmah kehidupan ini, yang mana berbagi daripada kita sesama kita untuk mendapatkan syafaat daripada hikmah agama kita ini. Sedangkan yang keempat, yaitu Allah Ta'ala perintahkan atau wajibkan kepada kita untuk menjalankan puasa Ramadan sebagai asas yang keempat, yaitu dasar agama kita, puasa Ramadan, som Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini mempunyai hikmah yang besar, dan Allah Ta'ala telah perintahkan langsung daripada ayatnya yang diturunkan kepada kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana juga telah diperintahkan atau diwajibkan kepada kaum-kaum kita sebelumnya, sehingga dengan kita berpuasa kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tujuan daripada puasa ini untuk menggapai ketakwaan, yaitu sebagai takarub kita kepada Allah, sebagai
kemenangan kita untuk mendidik hawa nafsu. Karena prinsip daripada berpuasa ini adalah bukan untuk membunuh nafsu, tapi untuk mengatur hawa nafsu kita, yang mana sebagai menjaga diri kita daripada rongrongan syaitan yang memperalatkan hawa nafsu kita. Oleh karenanya, dengan kita mengatur hawa nafsu ini adalah mempunyai sebuah hikmah yang besar, yaitu sebagai alat untuk kita mencapaikan keridhaan Allah SWT dengan bertakwa kepadanya, sebagaimana yang firman Allah tadi, yaitu menyatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadilah kamu itu orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam hal ini pendidikan atau tarbiyah yang kita dapatkan dari bulan Ramadan ini, di samping banyaknya pahala dan hikmah-hikmah lainnya yang Allah turunkan, yaitu banyaknya sehingga Allah turunkan di dalamnya Al-Quranul Karim, yang mana ini mempunyai nilai yang sangat besar, yang mana tidak akan kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya, apa yang kita telah kerjakan di bulan Ramadan, sebagai bulan yang suci yang Allah singgahkan kepada kita hanya sebulan saja dalam setahun, maka hendaknya kita jadikan ini sebagai momen yang paling penting untuk mendidik hawa nafsu kita ini, agar di dalam bulan-bulan berikutnya kita akan menjadikan ini sebagai tolak ukur, momen yang paling penting untuk kita terus menjaga bagaimana ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan untuk tidak kita lupakan di bulan-bulan berikutnya, sehingga menjadilah kita ini orang yang bertakwa, yang saleh, yang terus menjalankan perintah Allah sehingga mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita tidak memungkiri bahwa untuk menjaga ini lebih susah sebenarnya, seperti yang dikatakan bahwa al-wiqayatu khairu minal ilaj. Oleh karenanya kita mencegah segala sesuatu daripada kita memulihkannya. Maka fungsi Ramadan di sini adalah fungsi multi untuk kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang muttaqin. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah, sehingga ini menjadi sebuah hikmah yang besar dalam bulan Ramadan ini. Maka dengan ini saya mohon maaf lebih dan kurang, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.